pilkada DKI ya, ini ada obrolan sama Pak Jokowi nggak sejauh ini Pak? Kita tunggu aja perkembangan dalam waktu seminggu depan, ya. Mungkin soal Kaisang ini seminggu lagi ada. Tunggu aja kita lihat perkembangannya, ya. Tapi Pak Jokowi itu mendukung maju atau gimana sih? Karena Ini Pak loh. Jokowi bilang katanya tidak boleh. Ya begini loh, kalau untuk hak maju kan masih ada 27 Agustus kan terakhir ya. Ya udah tunggu aja, sabar. Tapi maksudnya pernyataan Pak Zulhas bahwa Mas Kaisang itu nggak boleh maju itu sebenarnya dimaknainya tuh benar-benar secara rapi atau justru sebaliknya sih, Pak? Gini loh, ini masih punya waktu, kita masih perlu punya waktu sekitar 2 bulan ke depan kan. Ya tunggu aja 2 bulan masih bisa terjadi kan. Yang penting kan gini, selama memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku dan kedua dipilih rakyat. Berarti peluangnya besar untuk maju? Ya tunggu aja, semua peluang selama janur kuning belum melengkung ya. Tapi Ya. melihat juga Pak Anies nih maju setelah dari capres. DKI. Iya kan. Ya nantilah, ini pasti last minute pertarungannya. Lihat aja. Peluangnya besar dari PDIP. Iya. Itu urusan partai lah. Kalau mau menyalonkan itu haknya partai. Urusan partai jangan tanya saya. Tapi lihat Pak Anies sama PDIP gimana ini Pak? Ya itu haknya partai politik dan Pak Anies untuk maju. Tapi yang pasti kami akan mendukung calon yang lain. Udah gitu aja. Bukan Siapa? Pak. Ya. Siapa? Bagi Dukung siapa? Ridwan Kamil lah. Berarti potensi Pak Ridwan Kamil Ya. maju di Pilkada DKI Jakarta itu Apa? besar. Potensinya untuk maju berarti Pak Ridwan Kamil di DKI. Lo kan udah, beberapa partai udah mau dukung kan. Karena Golkar masih. Alasan Projo mendukung RK ini apa? Ya, Apa sudah pokoknya restu kita Pak yang Jokowi didukung, juga? kita yang didukung oleh partai-partai kabinet Indonesia Maju kita dukung. Termasuk didukung Pak Jokowi juga berarti Pak? Ya pokoknya kita dukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, Kim kita dukung. Tapi nih katanya nih Pak RK ini akan maju ke DKI jika Pak Anies maju karena sebagai. Ya pokoknya Pak Mas Kang Ridwan Kamil kita dukung. Tapi lebih baik di DKI ya daripada di. Dimanapun. Ketua Projo Budi Ari yang juga merupakan Menko Minfo memberikan isyarat kalau Kaisang akan maju di Pilkada DKI Jakarta bersama dengan Ridwan Kamil. Ya, Kaisang akan menjadi wakil gubernurnya Ridwan Kamil di DKI Jakarta untuk periode 2024-2029 kali ini. Dan ini adalah jawaban Kaisang. Dari peraturan yang kemarin diubah di MA, saya memungkinkan untuk maju. Tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak? Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat sewajarnya kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan. Itulah jawaban Kaisang ketika membantah pernyataan Zulkifli Hasan mengenai Bapak Presiden Jokowi melarang ataupun tidak boleh ataupun tidak mengizinkan anaknya maju di Pilkada Jakarta. Namun demikian berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kaisang, bahwa Kaisang juga berbeda dengan cerita Zulkifli Hasan. Dia mengatakan rahasia. Kejutannya nanti di bulan Agustus begitu ya Mas Kaisang ya. Ya berbeda sekali dengan pernyataan anak Abah yang begitu sangat marah dan ngamuk-ngamuk mengenai pernyataan Kaisang yang diperkirakan akan memberikan kejutan di bulan Agustus, dan ini pernyataan anak Abah ya. Jadi kalau kita lihat sewajarnya kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus ya. Kejutan apa? Lu pikir gue ulang tahun? Aturan negara diobok-obok buat bocah kayak lu. Rangas perenges aja gak ada rasa bersalah lu. Lu pikir pisang lu laris banget apa? Kagak, gak usah kepedean lu. Ditanya soal pilkada aja perangas perenges. Ditanya Panas, soal ya. kader PSI kasus narkoba, perkosaan, diem lu kicep kayak bonggol pisang. Itulah pernyataan daripada anak Abah yang begitu sangat ketus sekali ya. Mungkin dia sangat kesal kepada Kaisang kenapa dia maju di Pilkada Jakarta. Tentu saja mungkin Anies Baswedan juga ketar-ketir, diperkirakan mungkin ya karena di belakangnya ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tentunya berat melawan Kaisang. Begitu ya anak Abah ya. Usah basa-basi, langsung aja dilantik juga enggak apa-apa kok. Nanti terus itu Pak Lurah Jumain cuma ngomong,
Itu kemauan rakyat kan, sambil sebar-sebar bansos. Selesai itu masalah, selesai. Coba deh, langsung dilantik aja. Dan ini tanggapan anak Abah mengenai pernyataan Zulkifli Hasan yang mengatakan kalau Pak Jokowi melarang Kaisang maju di Pilkada Jakarta. Jadi yang ngibul siapa ini? Siapa ini? Kifli yang ngibul atau Kaisang yang ngibul? Iya. Atau nih, Jokowi ngomong ke Kifli A, ngomong ke Kaisang B. Nah, daripada kebanyakan drama nih ya, udahlah mending dilantik aja sekarang. Iya, udah. Lumayan dana pilkadanya bisa buat bagi-bagi pisang gratis. Wow. Tapi belum 30 tahun ya. Iya ya. Salah sih, kemarin tuh harusnya jangan peraturannya diubah, tapi akte kelahirannya diubah. Iya, benar. Ngomong aja aktenya salah input. Halo sobat, Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI yang didukung habis-habisan oleh ayahnya sendiri, Presiden Jokowi, akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur DKI. Itulah indikasi terkuat di balik pembuatan undang-undang yang membuat Gubernur DKI nanti diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tak sulit menebak, ini adalah bagian dari kesepakatan Prabowo Jokowi. Laju kemenangan duet Prabowo Gibran memang sulit dihentikan. Ini karena aparat dan berbagai institusi dari istana sampai kantor desa berada di genggaman mereka. Kini Indonesia seperti dipimpin oleh seorang raja, di mana titahnya harus dituruti. Kalau tidak, yang bersangkutan bisa bernasib seperti KPK. Independensi dilucuti, bahkan para penyidiknya yang kerap membuat para pejabat korup ketar-ketir disingkirkan begitu saja. Sedangkan di kabinet Prabowo nanti, keluarga Jokowi akan diwakili oleh anaknya, Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Ini tentu saja tak lepas dari kesepakatan tiga keluarga, yaitu Prabowo, Jokowi, dan Luhut Panjaitan. Dalam konteks ini, Gibran akan membawahi sejumlah kementerian strategis, sedangkan posisi Menteri Super akan dipegang oleh keluarga Luhut. Ketua umum partai-partai lain selain karena tersandung kasus atau masanya sangat kecil hanya menjadi pemain pinggiran. Sedangkan menundukkan PDIP dan kawan-kawan bukan hal yang sulit. Sekarang saja Megawati hanya bisa marah-marah tanpa mampu mengambil langkah konkret apapun. Artinya DPR yang akan datang akan tetap sama menjadi tukang stempel pemerintah. Oke, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Lagi rame ini katanya Kaisang mau nyagup. Ada rumornya itu. Tapi kan umurnya kurang tipis, kurang sebulan 2 bulan. Jadi Kaisang itu kalau nggak salah Desember tuh tanggal ulang tahunnya. Cuman kan ini kita pilkadanya bulan November, jadi kurang tipis. Cuman tuh bener apa kagak sih mau nyagup? Yang bener aja. Kayaknya kecepetan kalau nyagup di Jakarta. Tapi kalaupun bener, kalau gue bayang-bayangkan, gue imajinasikan nih, yang pas itu sama Pak Heru. Jadi Heru Kaisang. Jadi bro Kaisang nyawagup aja, jangan nyagup. Kan belum ada pengalaman. Udah deh, Heru Kaisang the best. Ya kita kan tahu Pak Heru itu orangnya Pak Jokowi, cocok lah sama anak-anaknya Jokowi, ya nggak? Udah deh, kalau kita pengen Jakarta maju nih, itu duet yang mantap tuh, Heru Kaisang. Kurang apa lagi, Kaisang ini meskipun belum pernah ngejabat, tapi dia bukan orang kemarin sore. Dia ini udah menjadi politisi sejak kecil. Dia kan ngedengerin Jokowi tuh sejak dari wali kota, gubernur, presiden, kan ngedengerin mulu soal politik tuh. Dan juga nih Kaisang itu punya banyak usaha. Dia punya usaha nugget pisang tuh. Masih ada nggak sih? Nugget pisangnya enak. Ya sama lah, ngelola Jakarta sama bikin nugget pisang. Ya sama aja, sama-sama manajemen. Satu passion lah, sama aja. Apalagi Pak Heru. Kita semua tahu kan nih, Heru Notorious Budi. Ini merupakan PJ terbaik nih, 2 tahun belakang Jakarta makin maju. Top lah, kurang apa lagi. Heru ini ya pasti lebih hebat daripada Ahok, bahkan Ali Sadikin. Jangan ragu. Jakarta di bawah Heru itu seperti Sriwijaya di bawah Raja Bala Putra Dewa.
Kalau perlu saran gue nih, itu MRT, lu aspal aja, lu bikin buat mobil, biar mantep, biar nggak macet. Nih kalau bener-bener terjadi nih duet Heru Kaesang, ini legenda Satria Piningit buat Jakarta nih. Gua 100% all in.